sebaiknya menggunakan kit-kit yang udah jadi di pasaran aja. Itu lebih enak, lebih gampang. Jadi ini sistem kerjanya kembali ke zaman perindapan. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita menanyakan, Bang, saya merakit power menggunakan kit ball strap yaitu P5 yang udah ada pengatur DCO-nya, tapi gagal. R yang di bagian sebelah minnya ini, sebelah plusnya ini selalu hangus. Jadi tegangan itu sudah merusak di bagian salah satu komponen, tergantung di jalur apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini ceritanya saya sedang mengupgrade power, mengupgrade atau update ya. Ya pokoknya itulah bongkar ulang istilahnya. Jadi power ini sebenarnya udah lama, udah dipakai beberapa kali juga. Terus sahabat kita yang punya power yang berada tepatnya di daerah Wajo di Pontianak minta diupdatekan untuk di bagian kit drapernya ya. Biasanya saya menggunakan kit draper sejenis SOCL 506 yang sering dikatakan sahabat-sahabat kita itu kit draper perindapan. Jadi sistem kerjanya pun sistem kerja perindapan. Jadi sekarang saya ganti, ini lebih parah lagi perindapannya. Kalau dulu masih mendingan beli PCB yang udah dicetak oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi kalau sekarang itu benar-benar kembali ke zaman perindapan. Jadi bahasa perindapan ini dapatnya dari teman-teman kita yang berada di daerah Pulau Jawa. Sering mengatakan power rakitan saya itu power perindapan ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video-video saya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, untuk yang satu profesi di bagian power maupun perakitan di kelas apapun itu, semoga orderannya banyak, sehat selalu, itu yang sangat penting. Yang jelas apapun powernya, kita ngopi dulu. Oke buat sahabat-sahabat, jadi untuk di bagian powernya seperti ini yang sudah saya kerjakan untuk power Pak Bos kita yang berada di daerah Wajo. Jadi Wajonya bukan Wajo Sulawesi, ini Wajo yaitu di Pontianak. Jadi di Pontianak ada juga namanya Kampung Wajo atau Kecamatan Wajo. Yaitu ya banyak orang Bugis juga isinya. Walaupun campur baur, di situ saling rukun. Yang jelas ada orang Bugisnya di daerah Kampung Wajo. Jadi Wajo Pontianak. Jadi power ini datang ke tempat saya bukan dalam keadaan bermasalah. Power ini dalam keadaan normal, tidak ada masalah sedikit pun. Jadi power ini datangnya ke tempat saya yaitu minta digantikan kit. Jadi kemarin saya menggunakan kit yang sejenis ini, sejenis SOCL 506 seperti ini. Yaitu kata teman-teman kita di Pulau Jawa, kalau kit-kit kelas-kelas AB seperti ini power perindapan. Ya, yang saya ganti untuk sekarang lebih parah lagi perindapannya, karena menggunakan PCB bolong. Jadi teman-teman kita di luar sana yang udah menggunakan power cetak, saya tetap kembali ke zaman dahulu kala, yaitu zaman power perindapan. Jadi bukan powernya perindapan. Jadi cara kerjanya ini, cara kerja perindapan yaitu menggunakan PCB bolong untuk di bagian perakitan powernya. Sementara teman-teman kita di sana ya udah terjun ke kelas TD, kelas GB, kelas H atau kelas D, dan mungkin setelah kelas TD ini ada lagi kelas-kelas yang baru kemungkinan. Dan untuk di bagian kelas AB seperti ini sangat jauh ketinggalan, karena ini dari dahulunya memang sudah ada sistem kerjanya, sistem kerja perindapan buatan tangan, dibuat satu persatu tanpa menggunakan tulisan, hanya main dasar pengalaman seperti ini. Jadi dulu pada tahun 90-an saya juga udah pernah bikin power seperti ini. Jadi kebiasaan dan kemanjaan kata orang Pontianak, ada jual PCB yang udah siap pasang seperti ini.
tinggal masukkan di bagian komponen. Di sini sudah ada tulisan, sudah ada ukuran, semuanya sudah lengkap, tinggal diikuti aja. Arah dan posisi di bagian transistornya sudah ditulis semua, jadi sangat gampang. Alhasilnya jadi kemanjaan untuk membuat power sejenis yang seperti ini. Padahal kalau bicara tentang merakit, ya ini benar-benar merakit dari awal, dari nol. Jadi bukan tinggal pasang. Ditambah lagi untuk sekarang ini banyak PCB yang udah jadi, udah ada transistornya, sudah ada pastingnya, jadi tinggal pasang kabel. Ya, pasang trafo, semuanya sudah berjalan dengan semestinya, lebih gampang lagi. Tapi kenapa untuk saya pribadi memilih seperti ini? Padahal ini membutuhkan waktu, boros timah solder. Jadi zaman perindapan ini cerita zaman perindapan. Jadi boros timah solder untuk di bagian belakangnya seperti ini, sangat boros di bagian timah soldernya. Terus syukur-syukur buat seperti ini langsung sukses. Kadang-kadang ada yang tidak suksesnya juga untuk perakitan karena di bagian jalur ini sangat rapat sekali untuk di bagian jalur, khusus di bagian belakang. Kalau di bagian depan ya seperti ini tampilan. Jadi memang gampang memasang dan memasang. Tapi untuk di bagian jalurnya ini yang sangat penting sekali. Jadi kalau sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk di bagian skema ini, ya ada baiknya sahabat-sahabat tinggal beli kit yang udah jadi, atau sahabat-sahabat beli PCB yang sudah jadi, itu tinggal pasang komponen aja, jadi tidak capek. Jadi ada baiknya buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, coba dibagi Bang skemanya Bang ke WA saya Bang. Jadi skemanya ini main ingatan aja, main dasar pengalaman aja kalau untuk seperti ini. Makanya kadang-kadang tidak semuanya sukses. Jadi kemarin untuk pembuatan sebuah power itu kadang-kadang waktunya habis berhari-hari, gagal, buat lagi, gagal lagi, buat lagi, gagal lagi, sampai ketemu. Jadi kalau udah ketemu satu dasarnya, untuk di bagian tata letak ataupun di bagian jalur tidak bentrok dan lain sebagainya, ya diikut lagi seperti ini. Cuman yang namanya manusia, jadi ini khususnya saya yang pemikiran pemikiran tentang kit draper sejenis ini masih pemikiran perindapan, tidak ada puasnya. Jadi udah ketemu seperti ini, mampu untuk pol sekian, suaranya bagus untuk di bagian speaker ukuran sekian, ingin meningkatkan lagi, bisa menambah, naikkan pol, dan naikkan pol. Jadi tidak ada habisnya. Tapi ya itu tadi, kalau memang sukses ada kepuasan sendiri untuk merakit power seperti ini. Tapi kalau gagalnya, waduh capeknya luar biasa. Jadi sangat banyak yang rugi. Timah solder itu habis waktu, itu hilang. Terus kopi habis bergelas-gelas, terus tambah lagi udut-udut, itu habis berbungkus-bungkus. Jadi buat teman-teman, saran saya ya ada baiknya membeli PCB ataupun PCB yang sudah dicetak, tinggal pasang komponen juga boleh, atau beli yang lebih mudah lagi, menggunakan PCB yang udah ada isinya seperti ini juga boleh, atau sahabat-sahabat ya beli yang sudah siap pasang kabel, itu boleh. Jadi lebih mudah, lebih pasti. Tapi kalau untuk titik kepuasan, kalau menurut saya pribadi, ya pemikiran orang-orang perindapan lah seperti saya ini, ya saya mendapatkan titik kepuasan setelah apa yang saya buat seperti ini sukses. Jadi ada kepuasan sendiri. Ya kalau skema kelas AB ya itu aja, mau dimodif seperti apapun ya itu aja, komponennya juga itu aja, dan untuk kekuatan ya itu aja, ndak ada perbedaan. Jadi kalau kelas AB ya kalau memang hanya menggunakan voltase 32, 47 ya itu aja, mau menggunakan kit apapun, mau sahabat-sahabat menggunakan Bostrap, mau menggunakan apapun itu, kalau voltasenya rendah, ampernya kecil, ya tetap segitu-segitu aja. Untuk di bagian kekuatannya, paling-paling membedakan karakter suara di bagian speaker, mungkin agak sedikit ngelow, mungkin agak sedikit ngemit, kemungkinan asapnya dapat dan lain sebagainya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, untuk di bagian kit yang sudah saya buat, itu sebaiknya menggunakan kit-kit yang udah jadi di pasaran aja, itu lebih enak, lebih gampang. Jadi ini sistem kerjanya kembali ke zaman perindapan. Di belakang menggunakan PCB bolong juga
Untuk di bagian kit juga menggunakan PCB bolong juga. Jadi Pak Bos kita yang berada di daerah Wajo minta digantikan di bagian kitnya aja. Jadi kitnya itu yang awalnya menggunakan 506, sekarang minta digantikan yang sejenis ini untuk di bagian kitnya. Jadi buat teman-teman yang sudah bergelut di bidang power, yang udah melesat lebih tinggi, lebih jauh, ya semoga semuanya sukses, sehat selalu, rezekinya lancar. Itu yang sangat penting. Dan mohon doanya juga buat sahabat-sahabat yang untuk saya pribadi. Ya barangkali sahabat-sahabat yang sudah bergelut di bidang kelas TD, sudah bergelut di bidang kelas GB, sudah bergelut di bidang power kelas H, sudah bergelut power di bidang kelas D, ya mohon doanya aja buat saya yang masih menggunakan sistem perindapan seperti ini. Mudah-mudahan sehat juga, mudah-mudahan rezekinya lancar juga. Jadi sama-sama kita mendoakan buat sahabat-sahabat semua tanpa terkecuali, apapun itu profesinya ya kita jalani masing-masing. Jadi kalau semuanya kerja di bidang kelas TD semua, jadi tidak ada variasinya. Jadi biarkanlah teman-teman kita melesat jauh ke sana, sementara biarkanlah saya ketinggalan jauh ke belakang sini. Oke, jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi power ini sudah saya ganti untuk di bagian kitnya, karena perubahan zaman sangat pesat sekali sekarang. Apalagi zaman sudah menggunakan zaman digital seperti ini, ya kadang-kadang pusing juga. Jadi untuk perubahan karakter aja dari 506 berubah ke bagian kit ini mempelajarinya bukan memakan waktu sebentar. Ada aja problem-problem yang dihadapi untuk sebuah kit seperti ini, khususnya di bagian gagalnya. Nah, kalau buat sahabat-sahabat yang ingin sangat mudah sekali, perakitannya simple, ya sahabat gunakan 506 seperti ini, ya sangat gampang, sangat mudah sekali, jarang ada masalah. Terkecuali sahabat-sahabat salah pasang atau gimana-gimana, itu yang bisa menyebabkan gagal. Tapi kalau tidak ada salah pasangnya, itu saya rasa aman, pekerjaannya gampang, mudah, cepat, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit buat sahabat-sahabat yang sudah menggunakan sejenis kit draper, yaitu kemarin pertanyaannya kit draper Bostrap P5. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita menanyakan, Bang, saya merakit power menggunakan kit Bostrap yaitu P5 yang udah ada pengatur DCO-nya, tapi gagal. R yang di bagian sebelah minnya ini, sebelah plusnya ini selalu hangus. Begitu dimasukkan tegangannya, R-nya hangus. Masukkan tegangannya, R-nya hangus. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk memasang di bagian instalasi khusus di bagian kit ini, sahabat harus benar-benar menetralkan untuk di bagian tegangan yang tersimpan di bagian elko ini. Jadi jangan sahabat tegangan masih ada di bagian elko ini, lalu sahabat coba menyolder ke bagian PCB sejenis apapun itu, karena ada menimbulkan percikan api walaupun kecil. Nah, syukur-syukur kalau percikan api timbul disebabkan tegangan sisa di bagian elko ini, itu tepat sasarannya. Tapi kalau tersentuh di bagian yang lain, nah itu bisa menyebabkan power ini bermasalah. Walaupun sekecil apa, walaupun tinggal 5 volt atau 12 volt, apalagi kalau lebih di atas 12 volt masih ada tegangan sisa, ya kadang-kadang membuat pemasangan sahabat itu gagal. Jadi yang penting untuk terutama sahabat-sahabat yang memasang kabel instalasinya, usahakan diukur dulu untuk di bagian kabel min dan plusnya yang dari PSU ini, usahakan tidak ada tegangan yang tersimpan di bagian elko, alias dibuang semua dulu, baru sahabat pasang ke bagian titik masing-masing antara min, CT, dan plusnya. Terus di bagian plusnya baru mau dipasang. Terus sahabat begitu mau nyolder, mata soldernya menyentuh ke bagian jalur yang lain. Jadi tegangan itu sudah merusak di bagian salah satu komponen, tergantung di jalur apa. Nah itu yang bisa merusak di bagian komponen. Tapi kalau sahabat-sahabat tidak ada tegangan sisa di bagian elko, pemasangannya aman,
itu dijamin tidak ada masalah. Karena kemarin sahabat-sahabat menanyakan, Bang, saya memasang kit ball strap itu begitu dimasukkan tegangan R-nya langsung hangus, tapi transistornya tidak ada yang short. Ya, coba diukur dulu satu persatu, karena penyebab R hangus itu pasti ada penyebabnya. Ya, salah satunya tadi ada tegangan sisa, itu juga salah satu penyebab. Tapi kalau berkali-kali diganti R-nya, masukkan tegangan hangus lagi, ya berarti sahabat bisa periksa semua transistornya, cek dulu baru dipasang ulang. Kalau memang semua kalau memang semuanya benar-benar normal, aman, ya berarti ada kesalahan yang lain. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk pemasangan pertama kali ini harus di bagian tegangannya ini harus dibuang, jangan sampai ada sisa tegangan walaupun sekian volt atau 5 volt, 10 volt, itu harus dibuang dulu. Terus sahabat pasang di bagian min, ini tegangan udah berjalan di bagian komponen, terus ditambah lagi sahabat masang di bagian plus, terus salah sentuh lagi untuk di bagian yang jalur yang lain. Nah, itulah yang bisa menyebabkan power sejenis apapun itu bisa menyebabkan gagal pasang. Jadi kalaupun ada suksesnya, berarti ketelitian sahabat-sahabat. Yang jelas untuk pemasangan usahakan untuk tegangan di bagian PSO ini benar-benar kosong. Itu pasti dijamin sukses untuk pekerjaan sahabat-sahabat. Asalkan pemasangannya tepat sasaran, tidak ada salah. Katakanlah untuk di bagian jalur min, sesuai ke minnya, jangan kebalik ke plus. Terus di bagian basis untuk min dan plus, basis plus. Terus untuk di bagian basis plus dan basis min jangan sampai ketukar juga. Nah, kalau memang tidak ada ketukar, itu semuanya pasti sukses. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan kenapa saya pemasang sebuah power selalu gagal, R-nya selalu hangus, yaitu sejenis power ball strap P5. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat, ini bukan maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman aja sesuai pengalaman saya pribadi. Ya buat sahabat-sahabat, saya sudahi sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.